menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Bisa jadi fakta atau bukti bahwa Ketua MK melakukan pelanggaran berat atau mantan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat yang dibuktikan dengan adanya putusan MK memberhentikan Anwar Usman ini sebagai pintu masuk bagi rakyat untuk mempersoalkan putusan MK nomor 90 ini. Bisa jadi nanti begitu. Kalau itu yang terjadi, maka berarti persoalan pencalonan Gibran sebagai cawapres masih punya peluang tampaknya untuk dipersoalkan oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita dapat bertemu pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberinya rezeki yang berlimpah ruah dengan yang halal dan semoga bangsa dan negara kita ini semakin mendapatkan lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Sahabat BN, kita tahu bahwa kemarin hari Selasa tanggal 7 November 2023 ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK telah membacakan putusannya yang menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman yang kita ketahui adalah adik iparnya Joko Widodo dan pamannya Gibran anak Joko Widodo diberhentikan atau dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Dan dia tidak bisa lagi dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Ketua MK sampai masa akhir jabatannya nanti. Dan tidak itu saja, di dalam sidang-sidang pada
sengketa pilpres, sengketa pemilu legislatif atau pileg, dan juga termasuk sengketa pilkada nanti selama dia menjadi anggota MK atau menjadi hakim MK, dia tidak bisa lagi turut campur demi menghindari terjadinya konflik of interest yang bisa membuat cacat putusan MK. Untuk kita ketahui, sanksi pelanggaran berat yang dijatuhkan MK kepada Anwar Usman ini menunjukkan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat di dalam putusan MK nomor 90 tentang gugatan mahasiswa Fanya Gibran dari Solo baru lalu yang membuat jalan Gibran yang berusia baru 36 tahun itu lempang menuju KPU sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Sebab dalam undang-undang yang lama minimal usia seorang capres-cawapres telah ditetapkan dalam undang-undang itu 40 tahun. Sedangkan usia Gibran sekarang ini baru 36 tahun. Makanya dinilai oleh MK karena turut campur Anwar Usman lah selaku ketua MK, maka lolos dikabulkannya gugatan mahasiswa Fanya atau pengagumnya Gibran itu. Sehingga ada narasi tambahan dari undang-undang itu, dari putusan MK, bahwa usia minimal untuk seorang capres-cawapres 40 tahun. Ditambahnya dengan kata-kata atau kalimat kecuali kalau dia telah berpengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Maka ini kelihatannya khusus putusan ini hanya untuk melempangkan jalan Gibran yang jauh sebelumnya telah heboh bahwa dia akan maju menjadi cawapresnya Prabowo. Dan ternyata memang begitu putusan MK itu. Jadi Gibran langsung mendeklarasikan untuk menjadi cawapresnya Prabowo dan sekarang telah mendaftar ke KPU. Jadi apa artinya ini? Apa artinya putusan MK sekarang ini? Apakah ini telah bisa menutup semua kemungkinan langkah rakyat untuk mempersoalkan putusan MK nomor 90 kemarin itu? Bisa ya, bisa tidak. Bisa jadi fakta atau bukti bahwa ketua MK melakukan pelanggaran berat atau mantan ketua MK Anwar Usman
melakukan pelanggaran berat yang dibuktikan dengan adanya putusan MK memberhentikan Anwar Usman ini sebagai pintu masuk bagi rakyat untuk mempersoalkan putusan MK nomor 90 ini. Bisa jadi nanti begitu. Kalau itu yang terjadi, maka berarti persoalan pencalonan Gibran sebagai cawapres masih punya peluang tampaknya untuk dipersoalkan oleh rakyat. Bagaimana kalau dipersoalkan ini, sedangkan batas waktu pergantian seorang pasangan calon telah berakhir pada tanggal 8 November. Disinilah nanti tampaknya akan terjadi hal-hal yang mungkin mengejutkan ke depannya. Tetapi yang jelas, melihat kepada putusan MK yang mencopot jabatan Ketua MK Anwar Usman ini karena putusan MK nomor 90 ini, maka bisa dikatakan sekarang kelihatannya Gibran belum lagi bisa dikatakan aman 100% dalam pencalonannya sebagai cawapres. Dan kalau Gibran tetap bisa lanjut nanti menjadi cawapres, disinilah mungkin rakyat bisa menilai apakah rakyat akan memilih paslon Prabowo Subianto dan Gibran ini. Sedangkan pencalonannya sebagai cawapres Gibran ini punya persoalan yang begitu sengkarut, dan tampak sekali di sini upaya-upaya yang dilakukan untuk memuluskan pencalonan Gibran ini membuat rakyat melihatnya penuh dengan berbagai persoalan, penuh dengan berbagai kesan nepotisme dan rekayasa politik. Karena itu, sampai sekarang ini tampaknya belum lagi aman Gibran dalam pencalonan sebagai cawapresnya Prabowo ini. Namun sekali lagi, tentu rakyat dapat melihat sekarang apa yang terjadi dengan pencalonan Gibran ini. Apakah ada di sana rekayasa? Apakah ada di sana nepotisme? Apakah ada di sana berbagai skenario yang dibuat? Tentu rakyat yang menilai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.